Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amal Ramdhani dengan NIM 11780301120. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai manajemen sumber daya manusia, di mana materinya yaitu analisis manajemen sumber daya manusia, di mana analisis sumber daya manusia itu terdiri dari rasional, di mana rasional itu merupakan suatu materi dalam bidang manajemen, di mana di dalamnya itu meliputi segi-segi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Selanjutnya, proses ini juga terdapat pada fungsi produksi, di mana meliputi kepegawaian, keuangan, dan pemasaran. Selanjutnya, manajemen itu merupakan suatu bidang di mana bagaimana cara kita untuk memanage sumber daya manusia dengan baik dan benar. Selanjutnya ada sasaran manajemen sumber daya manusia, yaitu ada 4. Yang pertama, sasaran perusahaan, di mana untuk membantu suatu manajer dalam mengelola suatu perusahaan hingga mencapai tujuannya. Yang kedua, itu ada fungsional, di mana mempertahankan kontribusi sumber daya manusia bagi suatu perusahaan. Ketiga, ada sistem sasaran sosial, di mana keuntungan perusahaan, tuntutan hukum, serta hubungan manajemen dengan serikat pekerja. Yang keempat, ada sasaran pribadi, di mana membantu suatu karyawan untuk memenuhi tuntutan-tuntutan pribadinya. Selanjutnya ada aktivitas sumber daya manusia, di mana terdapat kunci aktivitas sumber daya manusia, di mana meliputi personalia, merasionalisasikan jumlah sumber daya manusia pekerja dengan efisiensi anggaran atau biayanya. Selanjutnya ada tanggung jawab atas aktivitas sumber daya manusia, di mana setiap tanggung jawab ini sudah berada di pundak manajernya masing-masing. Selanjutnya ada fungsi manajemen sumber daya manusia, di mana fungsi tersebut itu hampir sama dengan manajemen umum, di mana terdapat 2, yaitu fungsi manajerial dan yang satu fungsi operasional, di mana fungsi manajerial itu meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Sedangkan fungsi operasionalnya itu meliputi penggandaan tenaga kerja, pemeliharaan, kompensasi, PHK, pengintegrasian, dan sebagainya. Selanjutnya ada masalah sumber daya manusia, di mana meliputi keragaman budaya, keragaman migrasi, masalah ekonomi sosial, permasalahan dari pemerintah, masalah organisasi, ataupun masalah sumber daya manusia internasional. Selanjutnya ada tantangan sumber daya manusia, di mana dibagi 2, yaitu eksternal dan internal, di mana yang eksternal itu meliputi perubahan teknologi, pengaturan pemerintahan, perubahan sosial budaya, ekonomi, geografis, demografi, serta adanya pesaing baru. Selanjutnya masalah internalnya itu melalui produksi, penjualan, dan finansial. Selanjutnya ada perencanaan sumber daya manusia, di mana hal ini merupakan suatu yang bagus, di mana jika suatu perusahaan menggunakan ataupun membuat perencanaan sumber daya manusia dulu sebelumnya, maka perusahaan tersebut akan mendapatkan beberapa keuntungan di dalamnya, yaitu berupa pemanfaatan sumber daya manusia yang lebih efektif, hemat secara ekonomi, terus permintaan jumlah besar akan terpenuhi, tidak akan kewalahan, memperluas informasi sumber daya manusia. Dan selanjutnya ada strategi manajemen sumber daya manusia, yaitu ada 3. Yang pertama, penilaian lingkungan, pengembangan strategi, dan pelaksanaan strategi. Selanjutnya ada identifikasi pekerjaan yang harus dianalisis, di mana hal tersebut sangatlah penting sebelum mengumpulkan informasi
pekerjaan dengan cara mengembangkan hubungan analisis. Terus ada mengumpulkan informasi dapat melalui beberapa cara, yaitu yang pertama wawancara langsung dengan objek yang akan kita analisis. Yang kedua, diskusi dengan para ahli yang sudah ahli dalam di bidangnya. Yang ketiga, membuat pertanyaan-pertanyaan atau kuesioner yang akan ditujukan kepada si yang akan kita analisis, ataupun dapat dilakukan secara observasi langsung ataupun melalui kombinasi analisis. Nah, selanjutnya ada teknik-teknik analisis pekerjaan, di mana di dalamnya itu meliputi pengamatan secara langsung, melakukan wawancara, melihat pandangan dari para petingginya, para atasannya, ataupun melihat dari para senioritasnya, para karyawan yang telah senior, ataupun dapat dilihat melalui catatan harian, ataupun dapat juga dengan kombinasi. Selanjutnya ada hubungan analisis pekerjaan dengan sumber daya manusia, di mana analisis pekerjaan itu dari suatu perusahaan dapat mewujudkan eksistensi untuk mencapai suatu tujuan. Maka dengan dibutuhkannya untuk mengembangkan suatu eksistensi dan tujuan dari suatu perusahaan, maka dibutuhkanlah suatu karyawan yang memang bisa melaksanakan di bidangnya itu secara efektif dan efisien, sehingga perusahaan tersebut dapat memenuhi suatu tujuannya, yaitu eksistensi dan tujuannya yang lainnya. Selanjutnya ada evaluasi pekerjaan, di mana merupakan salah satu prosedur pengklasifikasian kerjaan berdasarkan kegunaan dan kemampuan suatu masing-masing dalam diri karyawan dan organisasi dalam kinerja kerja yang terkait di dalamnya. Ya, selanjutnya ada dalil mengenai manajemen yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Iza du'iyati amanatu fantadiri sa'ata qala kaifa iza atuha ya Rasulullah qala iza asanidal amru illa ghairi ahlihi fantadiri sa'ata, yang artinya jika amanat telah disia-siakan maka tunggulah hari kiamat. Ya Rasulullah, bagaimana amanat disia-siakan itu? Yaitu jika suatu amanat diberikan kepada seseorang yang bukan ahlinya, maka tunggulah hari kiamat. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.